Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka. Gimana nih? Ada yang kangen nggak sama Mbak Eka nih? Ya kan? Oke guys, kali ini ya aku mau bercerita ya, atau berbagi cerita, ya kan? Tentang berita yang viral banget baru-baru ini tentang agensi ya. Dan tepatnya tuh agensi katanya tuh ada atau berada di Plaza Hollywood di Mongkok ya. Ayo nih, agent siapa nih? Agentnya sekalian kalian bukan ini yang kemarin ditangkap Pak D ya kan? Ayo yang dilaporin sama majikannya ini. Oke, kita bedah kasus ya, atau kita bakalan cerita di sini apa yang terjadi dengan majikan atau apa namanya agensi ini ya, kenapa sampai bisa ditangkap polisi ya, atau diamankan polisi. Nah, di sini ada di tanggal 29 Mei ya 2026 itu ada seorang staff agency yang diamankan kepolisian karena dilaporkan oleh pihak majikan pasal penipuan loh ini menurut aku ya, perdagangan manusia. Kok bisa? Oke, kita bahas. Ceritanya kayak gini guys, ada seorang majikan yang mengejeng Cece ya kan, atau memperkerjakan pekerja migran, tapi tidak dikatakan ini bekerja migrannya tuh dari Indonesia atau dari Filipina, ini tidak dikatakan ya. Yang penting ini adalah pekerja migran, dia itu mengejeng atau dari negaranya sana ke Hong Kong guys, jadi bukan yang stay di Hong Kong ya. Nah, awalnya itu biasanya kan kalau kita orang Indonesia yang mau bekerja di Hong Kong atau menjadi pekerja migran, itu sebelum kita berangkat ke Hong Kong itu kan harus medical ya, medical check up. Kalau aku dulu itu medical check up iya, terus medical apa namanya online juga iya, yang fingerprint itu, terus yang full body, pokoknya semuanya lah. Nah, di situ ya, itu pas si mbaknya ini ya, atau pekerja migran ini, waktu di medical di Indonesia atau di negara dia berada ya, atau keluarga negaranya dia itu fit guys, jadinya dia bisa lah datang ke sini gitu loh, bisa datang ke Indonesia, ke Hong Kong, terbang ke Hong Kong ya. Habis itu kalau nyampe di sini itu kan pasti kan kita di medical lagi kan, di medical ulang sebelum kita masuk majikan guys. Nah pas di medical ulang ini sama agensinya, ternyata hasilnya itu tuh ada penyakit, cuma yang jadi permasalahannya di sini si agensi ini tidak jujur guys. Mungkin karena dia udah rugi banyak duit ya buat mendatangkan PMI ini ya, pekerja migran ini datang ke Hongkong. Dia itu nggak cuma habis duit sedikit, jadi dia itu diem gitu, be quiet, nggak ngomong sama majikannya. Harusnya ini nggak boleh. Dan lebih gongnya lagi, katanya si PMI ini mengidap penyakit menular dong. Nah, kenapa kok bisa ketahuan? Akhirnya kayak gini guys, karena si agent ini diminta hasil medical check upnya, medical ulangnya si pekerja migran ini itu diulur-ulur guys, kayak dikasih alasan gini lah gitulah, pokoknya intinya tidak dikasih lah ya kan, di nyari alasan lah. Jadi si agent ini nggak mau memberitahukan tentang perihal kesehatan PMI ini gitu loh, jadi dia mengulur waktu gitu karena si bosnya ini curiga ada yang salah ya kan, ini curiga nih. Akhirnya si majikan ini inisiatif untuk medical check up ulang sendiri ya, jadi tidak melalui agent kayak itu loh guys. Dia itu mendaftarkan cek medical ya, medical check up itu di rumah sakit dengan pribadi gitulah, tanpa bantuan siapapun. Jadi si mbaknya ini didaftarin lah medical sendiri sama majikannya, dan baru ketahuan si mbaknya ini mengidap penyakit menular. Tapi penyakit menularnya ini tidak diberitahu penyakit apa ya. Intinya si majikan ini merasa ditipu sama agennya ini, dijanjikan katanya pekerja migran ini kayak gini ya. Namanya sih boleh dikatakan kayak beli kucing di dalam karung ya, kita nggak tahu mana yang baik mana yang buruk. Karena emang iya sih, kalau pekerja migran gini atau kita kerjakan ini kayak untung-untungan gitu, kita dapat majikan baik alhamdulillah, dan dia atau pihak majikan mendapatkan CC yang seperti yang diinginkan juga alhamdulillah, itu berarti rezeki dia. Jadi kita ini untung-untungan ya guys, majikan juga sama untung-untungan, tapi si majikan ini jadi lebih nggak untung gitu loh. Udah si mbaknya ini atau si agennya ini bohong ya kan, perihal kesehatan, dan dia juga dapat getahnya gitu loh, atau penyakit yang menular ini. Jadi kan semua kan jadi was-was kan, serumah itu kan pasti karena si mbaknya ini tahu dia punya penyakit menular, jadi semua anggota keluarga yang pernah deket sama si Cece ini diharuskan lah pasti. Apalagi orang sini kan takut kotor ya, atau dia menjaga banget sama penyakit kayak gini. Jadi dia pasti mengatakan sama keluarganya buat medical check up pulang juga, siapa tahu dia ketularan, pasti ini. Jadi ini kan merugikan majikan ya kan. Tapi nggak tahu ya kenapa di Indonesia dia fit, tapi nyampe sini dia unfit gitu loh. Kenapa? Apa yang salah gitu loh? Apa ada kong kali kong dari PT-nya ya kan? Terus dia nggak mau
Oke guys, kita lanjut videonya ya. Tadi nenek Mbak Eka ini bangun, jadi Mbak Eka harus membantu dia bangun ya. Kita lanjut ya, kita lanjut obrolan kita atau hibahan kita barusan yang si agensi ini. Jadi ini guys, karena si majikannya ini ya, atau keluarga majikan ini udah tahu si mbaknya ini ada penyakit menular ya, jadi semua pasti was-was dan harus dan memungkinkan ya kan, malah merepotkan ya kan, merepotkan seluruh keluarga majikan harus check up juga ya, harus lihat ya dia itu tertular atau tidak. Jadi dia ini, si majikan ini merasa dirugikan sekali ya kan, atau lebih tepatnya itu ditipu sama agensi. Kenapa nggak ngomong dari awal? Sebenarnya mungkin ya si agensi ini nggak tahu juga kalau si mbaknya ini penyakitan yang punya penyakit ya, atau sakit menular ya, punya penyakit menular. Sebenarnya mungkin si agensinya ini nggak tahu. Kalau agensinya ini tahu mbaknya penyakitan ya dari negaranya sana sebelum berangkat, kayaknya juga si agensi ini tidak bakalan itu memberangkatkan si mbaknya ya. Tapi karena mungkin PT-nya ini nggak jujur ya, dia tidak bilang si mbaknya ini unfit ya, atau mungkin ada masalah lain kita yang nggak tahu ya, atau dia orang itu ada kong kali kong ya kan di si PMI bukan PT sama agensinya, mungkin ada kong kali kong, kita juga nggak tahu, atau mungkin agensinya itu nggak tahu, terus setelah nyampe sini si agensi ini baru tahu, tapi dia udah tidak ada pilihan lain, akhirnya dia memilih jalur diam ya kan, tidak memberikan jawaban kepada majikan ini. Akhirnya majikan ini curiga ya, dan dia check out ulang sendiri. Tapi alhamdulillahnya itu ketahuannya cepet ya guys, ketahuannya itu cepet gitu. Jadi majikan ini notisnya tuh cepet gitu loh. Jadi semoga kita doakan aja ya, keluarga majikan ini nggak ada yang tertular ya, atau tetap sehat, baik-baik aja, dan mbaknya yang mempunyai penyakit ini juga cepat sembuh ya mbak, dan kamu juga bisa datang lagi ke Hong Kong atau negara lainnya buat bekerja ya, untuk mewujudkan mimpi kamu. Dan buat yang pesannya buat para PT, emang kalau emang si calon pekerja migrannya ini sakit, tolonglah jangan diberangkatin dulu. Soalnya apa? Ini bakal merugikan banyak orang. Contohnya salah satu ya si PRT ini, PMI ini gitu loh. Soalnya kalau dia tahu dari sini unfit ya, atau punya penyakit ini, mau nggak mau dia pasti dipulangin gitu loh. Yang rugi siapa? Pasti PMI ini gitu loh. Biar dia sehat dulu di rumah, baru dia datang lagi ke sini. Soalnya kalau ada apa-apa di sini susah loh. Kita sendiri yang berjuang gitu loh. Apalagi kalau sakit jauh dari keluarga itu gak enak banget ya kan. Jadi tolonglah ya buat PT ini yang jujur lah ya. Tapi kasihan juga di sini. Aku yakin si mbaknya juga nggak mau kok, si PM ini juga nggak mau sakit kok. Tapi karena Allah berkehendak lain ya kan, dia punya penyakit dan menular juga ya. Aku yakin juga mbaknya nggak mau seperti ini. Semoga mbaknya cepat sehat. Kita doain semua masalahnya cepat selesai. Majikan yang mengejengnya ini juga tidak dapat masalah atau tidak tertular penyakitnya si PMI ini ya. Si PMI ini semoga cepat sembuh, dan aku harap dia juga bisa beraktivitas lagi seperti kita ya, alhamdulillah. Dan semoga kita semua juga dilindungi dari semua macam bahaya dan penyakit yang mengancam tubuh kita ya. Buat kalian yang sampai sekarang sehat, jaga kesehatan kalian ya, minum vitamin ya, buat jaga-jaga imunitas tubuh kalian. Buat kalian para agent di sana, agent, ayo siapa nih agentnya ya kan. Dan di sini katanya agentnya tuh di Plaza Hollywood Plaza ya, di Mongkok, dia Hollywood Plaza. Di sana emang banyak banget agent. Salah satunya adalah agentnya Mbak Eka juga di Mongkok, tapi bukan di Hollywood Plaza ya. Dan agentnya Mbak Eka ini bagus, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya gitu loh. Alhamdulillahnya Mbak Eka udah ikut sama dia tuh bertahun-tahun, dan Mbak Eka sangat percaya dengan agensinya ini ya, agensi Mbak Eka ini. Sangat berterima kasih sama agennya nih ya kan. Mbak Eka sangat berterima kasih sama Miss Candy ya, Miss Candy, thank you very much, I love you. Dan semoga kalian semua ya, semuanya dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit. Oke lah, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.